Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Eka Safitri, NIM 1810201027 dari kelas PGMI 01 2018, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Sajat Palembang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Haniatus Salihah MPD dengan mata kuliah pendalaman Bahasa Indonesia MI. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang mengajar, tepatnya di kelas 2 SD atau MI, tentang materi kalimat ajakan. Baiklah, langsung saja simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendapatkan berkah dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Boleh siapa di sini ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya agar kita semangat dalam memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita sama-sama bernyanyi lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Baiklah, ayo kita mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi, berarti kita sudah siap untuk belajar dan sudah semangat lagi untuk belajar ya. Baiklah, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ayo, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Nah, jadi hari ini ibu akan mengajarkan sama kalian tentang kalimat ajakan. Nah, ada yang tahu apa itu kalimat ajakan? Nah, jadi kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Nah, di sini. Nah, ayo, siapa yang tahu apa itu kalimat ajakan? Yo, ada nggak di sini yang tahu apa itu kalimat ajakan? Nah, sekarang ibu mau tanya, pernahkah kalian di sini mengajak teman kalian untuk bermain? Pasti pernah ya, semuanya pasti pernah mengajak teman-temannya bermain.
Nah, jadi kalimat ajakan itu adalah kalimat untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu hal. Nah, contohnya saja, kalian misalnya nih mengajak teman kalian bermain, misalnya, "Ayo kita bermain." Nah, kemudian, "Marilah ikut denganku." Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contoh kalimat ajakan. Nah, jadi ciri-ciri kalimat ajakan itu biasanya disertai dengan kata ayo, mari, dan marilah. Di sini siapa yang bisa menyebutkan, kan seperti Ibu jelaskan tadi bahwasanya kalimat ajakan itu adalah kalimat untuk mengajak seseorang melakukan suatu hal. Sekarang Ibu pengen tahu siapa di sini yang bisa mencontohkan kalimat ajakan. Ya, siapa namanya? Oke, misalnya apa? Ayo kita bermain bola. Terus apa lagi? Ayo kita sholat. Yaitu itu merupakan suatu ajakan ya. Jadi anak-anak Ibu pasti sudah mengerti apa itu kalimat ajakan. Jadi kalimat ajakan itu adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal. Pintar ya. Ayo, siapa di sini yang mau memberikan contoh lagi apa saja contoh kalimat ajakan? Ayo ikut Ibu pergi ke pasar. Benar atau salah? Benar ya. Ayo kita ikut Ibu ke pasar itu merupakan suatu kalimat ajakan. Nah, di buku kalian halaman 50 di halaman 25 itu terdapat gambar percakapan. Nah, di situ kalian harus menyimak teks yang ada di dalam buku kalian itu. Kemudian ya, perintahnya adalah kalian garis bawahi kalimat-kalimat yang menunjukkan kalimat ajakan. Nah, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengoreksi apakah yang kalian garis bawahi itu benar atau salah ya. Nah, Ibu kasih waktu untuk kalian mengerjakan. Kalau sudah selesai bisa dikumpul. Nanti di akhir pembelajaran Ibu bakalan koreksi ya. Boleh, silakan sekarang untuk dikerjakan. Oke. Bukunya nanti saja ya dikumpul. Sekarang kalian buka di halaman 27. Di situ ada tugas di mana kalian disuruh berlatih membuat pertanyaan tentang bacaan yang ada di situ ya. Bisa kalian lihat di situ ada teks bacaan. Nah, kemudian di situ kalian disuruh untuk mengamati suatu gambar. Di situ ada gambar percakapan yang ada di buku ya. Kalian lihat di situ. Kemudian kalian tuliskan kalimat sesuai gambar. Di situ kan ada gambar-gambar. Nah, nanti pada gambar tersebut akan membentuk suatu cerita ya. Kemudian apabila cerita tersebut diurutkan, itu akan apabila gambar tersebut diurutkan, maka akan menjadi sebuah cerita. Coba kalian lihat di situ. Nah, nanti setelah itu Ibu akan menyuruh kalian membacakan teks cerita tersebut ke depan kelas ya. Nah, sekarang
boleh kalian kerjakan ya di situ. Tadi kan kalian sudah mengerjakan yang tugas pertama ibu berikan, kemudian selanjutnya tugas kedua yang itu ya, sekarang kerjakan. Baiklah, sudah semua ya. Sekarang buku-bukunya kalian kumpul, nanti akan ibu koreksi pengerjaan kalian tadi. Dan siapa di sini yang mau bercerita terlebih dahulu, membacakan cerita yang tadi ke depan kelas? Boleh, silakan. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, siapa di sini yang belum paham tentang kalimat ajakan atau belum memahami sepenuhnya ya? Boleh kalian tanyakan di mana yang tidak mengerti. Kalian bisa tanyakan langsung ke ibu ya. Ada yang mau bertanya di sini? Ibu persilakan. Nah, jadi oke ya, tidak ada yang ingin ditanyakan. Berarti anak ibu semua sudah paham ya tentang kalimat ajakan. Nah, jadi kalimat ajakan itu merupakan suatu kalimat untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu hal ya. Atau juga kalimat ajakan itu bisa disebut dengan kalimat perintah. Jadi penggunaan kalimat ajakan itu bertujuan untuk menyampaikan sebuah ajakan kepada seseorang atau sekelompok orang. Nah, kemudian ciri-ciri kalimat ajakan itu ya, yang pertama memiliki sifat yang membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh pengajak. Nah, yang kedua, kalimat ajakan itu termasuk pula dengan kalimat persuasif yang selalu ditandai dengan tanda seru di akhir kalimat. Jadi kalau kalian menulis ayo kita bermain, nah biasanya itu di akhir kalimatnya itu ada tanda seru. Nah, kemudian karena termasuk dalam kalimat persuasif, maka kalimat ini biasa digunakan dalam suatu iklan promosi, himbauan ya, yang seperti itu, yang digunakan untuk mengajak orang. Tidak usah jauh-jauh ya, contohnya saja misalnya kalian mengajak teman kalian bermain, itu merupakan suatu kalimat ajakan ya. Kemudian untuk menulis kalimat ajakan itu harus menggunakan kalimat yang menarik dengan kalimat yang mudah diingat ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat kalimat ajakan itu, kalian harus membuat kalimat dengan yang mudah kalian ingat ya, seperti itu. Fungsi kalimat ajakan ini yaitu yang pertama sebagai kalimat himbauan atau perintah ya. Yang kedua digunakan dalam kegiatan promosi atau kegiatan lainnya. Kemudian bisa digunakan sebagai paragraf persuasif yang mempunyai tujuan yang sama dengan kalimat ajakan. Nah, jadi contoh kalimat ajakannya tadi, misalnya, ayo pergi ke pasar, ayo kita bermain bola, ayo kita memakai masker, ayo kita belajar disiplin, kemudian mari ikut ibu ke pasar, atau marilah ikut denganku, misalnya kemana gitu kan, kayak gitu ya. Nah, itu kalimat ajakan. Jadi ibu harap
kalian semua sudah memahami ya apa itu kalimat ajakan, contohnya yang bagaimana, kemudian fungsinya itu apa. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari tadi bisa kita ingat selalu, bisa kita terima dengan baik ya. Nah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula pembelajaran kita mengenai materi kalimat ajakan pada hari ini ya. Ibu ingatkan lagi, belajar lagi di rumah, diingat-ingat terus supaya kalian tidak lupa ya pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.